Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, portal kita, admin tkiksa.com. Hari ini, Jumat tanggal 16 Mei 2014, kami mencoba mengetengahkan liputan berkenaan dengan TKI dan pemilihan presiden. Ya, pemilihan presiden insya Allah akan kita ikuti 2 bulan ke depan, yaitu tanggal 9 Juli 2014. Kenapa kami angkat TKI dan Pilpres? Seperti kita tahu, pembicaraan mengenai sosok Jokowi dan Prabowo itu terjadi tidak hanya di Indonesia. Bahkan di Arab Saudi, di dunia para TKI pun hal ini hangat dibicarakan, tidak hanya di warung-warung, tidak hanya di tempat-tempat berkumpulnya para TKI, tapi juga di dunia maya, khususnya di jejaring sosial Facebook, ya, di grup sharing TKI 2, di grup TKI Arab Saudi, bahkan di grup KJRI Jeddah Watch, yang kami lihat sungguh selain menghadirkan perdebatan panjang yang bahkan kadang diakhiri dengan sebuah caci maki ataupun bahasa-bahasa yang sungguh tidak menggambarkan kedewasaan dalam bersikap. Baiklah, liputan kali ini tentu tidak menggambarkan secara utuh siapa calon presiden yang mendapatkan dukungan dominan dari para TKI. Hal ini hanya merupakan sebuah gambaran kecil saja. Karena liputan kami sangat terbatas, kami mewawancarai beberapa teman ataupun rekan kami yang kami temui di warung, di lapangan olahraga, di pasar, di area parkir sekolah. Sebetulnya kami ingin sekali mewawancarai beberapa tokoh selebriti TKI di Facebook, seperti Kang Japri ataupun Sahyudin Sanjaya, atau juga mungkin Cemumun Rosamun, cuman kebetulan kalau Cemumun di Malaysia ya, atau juga misalkan Akbar Yudhistira atau Babah Abdullah atau Iyad Wirayuda, atau juga Dhani Lika-Liku Kehidupan, atau juga mungkin ada Gapura Raheli, siapa lagi ya, sungguh banyak sebetulnya. Kami tanyakan kepada mereka siapa calon yang mereka dukung, apa alasannya, dan apa harapan mereka kepada presiden terpilih yang akan datang. Baiklah, kita simak liputannya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira Bapak dukung siapa? Apa harapannya? Misalkan dukung si Anu dengan harapan supaya harapannya yang berkenaan dengan TKI ya Pak ya. Jadi istilahnya mungkin mereka bisa memperhatikan kita sebagai TKI gitu. Kebetulan sekarang saya ada di toko Cengkareng, daerah Rawabi, Riyadh. Berkenaan dengan presiden atau pemilihan presiden 2 bulan yang akan datang, kira-kira pilihan Pak Yanto ini apa? Pilihan saya Pak Prabowo. Pak, insya Allah saya Jokowi. Saya mendukung Prabowo. Jokowi aja lah. Kalau saya sama aja dukungnya Jokowi, karena Yang jelas kalau diri saya sendiri saya dukung Pak Prabowo. mungkin cuma Jokowi lah. Walaupun saya warga Nahdliyin, condong kalau saya sendiri untuk ke pemimpin yang bisa Indonesia itu bisa jadi berwibawa di negara orang lain tuh. Kalau saya tuh bisanya condongnya ke Prabowo kalau saya. Oh, ya saya mah tetap PDI dong. Jokowi. Untuk pribadi saya ini Pak, saya itu hanya siapa aja yang menjadi kepala negara. Dukung Pak Joko Widodo. Terus terang aja,
Karena saya mantan ABRI, saya pilih Prabowo Subianto. Sosok yang untuk menjadi bapak kita, kalau menurut saya sih, setahu saya cuman Bapak Jokowi gitu loh. Ya Pak Jokowi juga. Saya cenderung ke Prabowo. Ya sama lah, sama temen lah, ikut-ikutan aja lah. Umum orang gitu. Pemilihan presiden semua juga bagus kayaknya ya. Tertawa dah, wah bagus lah. Susah untuk memilihnya. Yang penting buat saya sayang sama rakyat. Aku dukung Prabowo Subianto. Lah, nugutin mah jujur lah. Insya Allah Jokowi saya itu. Alasannya atau harapannya apa, Pak? Alasan saya memilih Bapak Prabowo ingin mempunyai Bapak Presiden yang benar-benar tegas. Dia tegas. Dia tegas. Karena dia tegas. Hanya dia tegas, nggak main play lah istilahnya. Harus punya ketegasan, keberanian untuk seorang presiden di negara besar. Harus punya wibawa, jangan dilecehkan sama negara lain. Orang Jokowi itu orangnya biasa-biasa aja, nggak terlalu emosi dan ambisi. Yang lainnya kan banyak yang ambisi. Kalau Jokowi itu tenang aja. Jadi harapan kita itu semoga Jokowi sukses. Presiden yang bisa memberi hukuman mati bagi korupsi itu akan saya pilih, itu aja. Dan itu ada di kepribadian Bapak Prabowo. Kita ingin coba yang baru gitu loh. Yang udah lama-lama udah tahu semua mungkin. Pemimpin yang bisa Indonesia itu bisa jadi berwibawa. Yang penting buat saya sayang sama rakyat. Ya rasanya mungkin lebih gagah, berwibawanya ada. Cuman karena ya pengen aja dalam hati Pak Prabowo ya Pak Prabowo. Oke, baik. Biarpun kita berbeda tapi kita tetap sahabat. Nah, itulah. Oke. Ya karena Jokowi itu pengalamannya juga punya, dan dia duduk di kebenuran, dan dia itu tahu rakyat seluruh Indonesia. Mungkin insya Allah dia itu saya dukung dia. Ketika dia masih memimpin di Kostrad, dia dinamai Macan Asia. Mudah-mudahan negara Indonesia menjadi Macan Asia yang kedua kalinya. Dia tegas, mudah-mudahan juga tegas memberantas kemiskinan. Karena beliau pemimpin yang merakyat dan selalu dekat sama rakyat. Itu pokoknya buat Pak Joko Widodo, yes. Terima kasih banyak Pak. Yang bisa membantu masyarakat yang kesulitan dalam hal apa gitu aja gitu. Terutama ya artinya bersih dari korupsi, karena kan dasarnya itu kan ya mengganggu semua juga Pak. Karena dia tegas. Yang lain saya nggak tahu, cuma Pak Prabowo aja udah. Ya ngikut-ikutin orang aja gitu. Orang ramenya gitu. Umum orang gitu. Oh, gitu. Iya. Ya kita mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Muslim. Jadi kita berharap pemimpin kita ke depan adalah Muslim yang amanah, yang bisa menjalankan tugasnya dan bisa membawa manfaat buat umat Islam Indonesia seluruh. Harapan saya untuk presiden terpilih, untuk TKI, saya mengharapkan yang dibuka. Sama istri ya dibuka lah, paling bagus itu. Misalnya dibuka lagi suami istri, harus ada penempatannya yang tepat. Contoh banyak sini TKI suami istri, tahu-tahu suaminya di mana, istrinya di mana. Kalau bisa selamanya buat perempuan, khusus buat perempuan. Channel yang perempuan TKW tutup aja gitu. Sendiri perempuan single lebih baik jangan dibuka. TKW diperhatikanlah gitu. Banyak masalah kan di sini. Kasihanlah teman-teman kita perjuangan di sini. Terutama masalah kaburan itu supaya diperhatiin. Karena kasihan itu udah berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu lah. Diperhatiin maksudnya tetap di sini apa cepat-cepat dipulangkan? Cepat dipulangkan. Pokoknya TKW itu harus dipulangkan, kasihan. Yang nggak ada iqomah ke apa supaya cepat dipulangin lah. Oh gitu Pak. Supaya jangan ada yang kaburan ke apa ya kalau perempuan. Ya pokoknya kita di TKW maupun TKI di sini tuh ya minta perlindungan. Ya maksudnya minta perlindungan, artinya ya jangan kita ngirimnya aja, harus ada tanggung jawabnya gitu. Harus dipantau. Harus diperkuat peraturannya ya harus tegas lah para pemerintah untuk memperjuangkan para TKI yang ada di sini. Yang terutama untuk saya itu yang bisa
membangun Indonesia untuk ke depannya. Agar apa? Agar Indonesia tuh ekonomian semakin meningkat, dan juga kalau bisa tuh jangan sampai tuh TKI itu sampai ke luar negeri gitu. Bukankah kalau tidak semua TKI dibuka nanti akan menurunkan omset Bagala? Kan Mas Rudi ini kerja di toko Indonesia. Iya, betul sekali. Ya kalau PT buka, alhamdulillah toko bakal rame lagi. Tapi kalau PT nggak buka, ya mau bagaimana lagi? Nggak apa-apa. Demi kehormatan bangsa Indonesia. Masya Allah. Maaf Ibu Skila. Oke, terima kasih Pak Rudi. Demikian bincang-bincang kami dengan Pak Rudi, penjaga toko di Toko Sukapura, daerah Al Salam Riyadh. Terima kasih.